Peristiwa Muharram. Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan Nabi Ayub setelah 18 tahun sakit parah. Dikutip dari Miftah Haji Yusuf Pati. Pada 10 Muharram, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesembuhan kepada Nabi Ayub setelah selama 18 tahun sakit parah. Ini adalah buah sikap Nabi Ayub yang sabar dan tawakal. Beliau menganggap sakitnya adalah ujian bagi dirinya. Beliau pun senantiasa berdoa agar disembuhkan dari sakitnya itu. Syekh Umar Sulaiman Al-Ashihor dalam bukunya yang berjudul Kisah-Kisah Sahih dalam Al-Quran dan Sunnah menyebutkan dari seluruh keterangan dalam Al-Quran dan hadis dapat diambil kesimpulan bahwa sebelum menderita sakit, hidup Ayub penuh dengan kenikmatan. Kehidupannya makmur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan harta, keluarga, dan anak kepadanya. Kemudian Allah berkehendak untuk mengujinya. Maka dia mengambil harta dan anaknya, badannya pun berpenyakit. Orang-orang yang dikumpulkan oleh nikmat di sekelilingnya mulai menjauhinya. Orang dekat dan orang jauh menghindarinya. Yang masih baik kepadanya hanyalah istrinya dan 2 orang dari sahabatnya yang mulia. Kedua orang ini sering mengunjunginya dan Ayub terhibur karenanya. Salah seorang dari keduanya memikirkan keadaan Ayub yang telah diuji sekian lama. Ayub menanggung itu selama 18 tahun dan Allah belum mengangkat apa yang menimpanya. Terbersit di pikiran orang ini bahwa cobaan Ayub itu mungkin dikarenakan dosa besar yang pernah diperbuat oleh Ayub. Orang ini mengatakan apa yang ada di pikirannya kepada temannya, dan temannya ini pun tidak kuasa menyimpan apa yang dikatakan oleh rekannya. Dia mengatakan hal itu kepada Ayub. Hal ini membuat Ayub sangat bersedih. Maka dia menceritakan keadaannya secara terbuka dan menepis anggapan tersebut. Pada waktu Ayub sehat dan bugar, dia melihat 2 orang saling bertikai dan keduanya menyebut nama Allah. Ayub pulang ke rumahnya dan bersedekah atas nama keduanya, karena dia khawatir nama Allah disebut kecuali dalam kebenaran. Di sanalah Ayub menghadap kepada Tuhannya dengan doa memohon darinya agar ujiannya diangkat. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Quran Surat Al-Anbiya 83. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Quran Surat Syad ayat 41. Allah menjawab doanya dan mengangkat ujian yang menimpanya. Allah Maha Berkuasa atas segala hal. Jika Dia menghendaki sesuatu pastilah terjadi. Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mampu menghalanginya. Sudah menjadi kebiasaan Ayub jika dia pergi buang hajat, dia diantar dan dituntun oleh istrinya karena badannya yang lemah. Jika Ayub telah tiba di tempat yang dituju, istrinya membiarkannya menunaikan hajatnya. Setelah itu dia kembali menuntun suaminya pulang ke tempat tinggalnya. Pada hari ketika Ayub berdoa kepada Allah, dia terlambat kembali kepada istrinya yang sedang menunggunya. Allah mewahyukan kepada Ayub agar menjejakkan kakinya yang lemah ke tanah. Maka dari tempat yang dijejakinya itu memancarlah air. Allah meminta Ayub agar minum air itu dan mandi darinya. Air itu menghilangkan penyakit di tubuhnya, lahir dan batin. Ayub kembali sehat dan bersemangat pada saat itu juga. Kesehatan dan kekuatannya pulih seperti dia tidak pernah sakit. Ayub menemui istrinya dengan penuh semangat dan gairah seperti sebelum dia diserang penyakit. Ketika istrinya melihatnya, dia tidak mengenalinya, walaupun dia melihatnya seperti suaminya yang dahulu sehat walafiat.
Dia bertanya kepadanya tentang suaminya, seorang nabi yang sakit-sakitan. Dia menyebutkan apa yang pernah dilihatnya dari suaminya pada saat suaminya masih sehat dan kuat. Dia sama sekali tidak menduga bahwa suaminya bisa sehat dan sembuh dari penyakitnya dalam waktu yang sesingkat itu, yaitu sewaktu dia terlambat untuk kembali kepadanya. Kebahagiaannya begitu besar manakala dia melihat nikmat Allah kepada suaminya dalam bentuk kembalinya kesehatan dan kekuatan kepadanya. Sebagaimana Allah mengembalikan kesehatan dan kekuatannya, Allah juga mengembalikan hartanya yang hilang sebanyak 2 kali lipat, serta menganugerahkan anak-anak kepadanya 2 kali lipat pula. Allah mengirim 2 awan yang tidak membawa hujan, tetapi membawa emas dan perak. Ayub memiliki 2 tempat penyimpanan hasil bumi, yang pertama untuk gandum dan yang lain untuk jewawut. Awan pertama menumpahkan emas di tempat penyimpanan gandum, dan awan kedua menumpahkan perak di tempat penyimpanan jewawut. Nazar Nabi Ayub. Pada waktu sakit, Ayub pernah marah kepada istrinya. Dia bernazar, jika dia sembuh, dia akan memukulnya 100 kali. Setelah sembuh, Ayub merasa berat memukul istrinya yang selama dia sakit begitu sabar merawatnya. Tetapi dia juga merasa berat karena tidak menunaikan nazar kepada Tuhannya. Maka Allah memberikan jalan keluar dan kemudahan. Dia memerintahkan Ayub agar mengambil seikat batang gandum atau jewawut dan memukul istrinya dengan itu 1 kali pukulan. Dengan itu Ayub telah menunaikan nazarnya dan tetap tidak menyakiti istrinya. Allah berfirman untuk Ayub, "Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah." Quran Surat Syad ayat 44. Ayub adalah seorang yang gesit, dermawan, dan humoris dalam kejujuran. Rasulullah telah memberitakan kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Nasyai dari Abu Hurairah yang berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Manakala Ayub sedang mandi telanjang, sekelompok belalang dari emas jatuh kepadanya. Maka Ayub memunguti dan menyimpannya di bajunya. Maka Tuhannya memanggilnya, 'Wahai Ayub, bukankah aku telah membuatmu kaya seperti yang kamu lihat?' Ayub menjawab, 'Benar ya Robi, akan tetapi aku selalu memerlukan keberkahanmu.'